Terlihat Nona Senior langsung menyerang kepada Nefeng dan Nona Rubah. Senior juga melakukan trik pengalihan untuk menyerang. Ia pun melemparkan bubuk pengusir rubah kepada Nona Rubah. Ia juga menangkap Nona Rubah dengan tempat penjara yang sudah ia siapkan. Ia pun mengatakan agar Nona Rubah berdiam dirilah di sangkar tersebut. Sementara itu Nefeng langsung bertarung melawan Nona Senior. Nefeng berkata, nampaknya persiapan dari Nona Senior cukup matang. Ia pun menduga pastinya Nona Senior bukan pertama kali melakukan hal semacam ini. Nefeng pun mendengar bahwa ada murid magang langsung yang bernama Fu Yingfan yang bergabung bersamaan ke sekte dengan Nona Senior. Bahkan bakatnya jauh melebihi kemampuan Nona Senior. Ditambah lagi 2 tahun yang lalu Fu Ying tiba-tiba saja meninggoy secara tidak terduga. Pastinya itu ada hubungannya dengan Nona Senior. Mendengar hal tersebut, Nona Senior pun mengakui bahwa Nefeng memang pintar, tapi terlalu pintar dapat menyebabkan Nefeng meninggoy. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan burungnya untuk menyerang Nefeng. Namun dengan mudahnya Nefeng mengatasi serangan tersebut. Ditegaskan oleh Nefeng, Pulau Naga Emas memperlakukan Nona Senior dengan baik. Tapi mengapa Nona Senior menghabisi murid magang tersebut? Di saat pertarungan, Nefeng menduga bahwa Nona Senior melakukan itu demi api surgawi. Terlihat Nona Senior tidak mau menjawab itu. Nona Senior percaya diri bahwa Nefeng hanyalah ranah tingkat 4. Akan sangat mudah baginya untuk menghabisi Nefeng. 是为了天皇，为何这么做？无可奉告。是为了天皇。杀你，殊途。守约。杀你，殊途。 Hingga akhirnya Nefeng menyerang dengan niat pedangnya yang sangat besar. Serangan itu pun berhasil membuat Nona Senior terpental. Nona Senior menjadi heran bagaimana Nefeng yang di ranah martial science tingkat 4 memiliki niat pedang yang seperti itu. Lalu kemudian ketika Nefeng menyerang kembali kepada Nona Senior justru malah membebaskan Nona Rubah dari kurungannya. Yang ternyata muncul guru Nona Senior yakni Master Zen. Master Zen langsung menyerang kepada Nefeng, akan tetapi serangannya dihalangi oleh Nona Rubah. Setelah hal itu, Nona Senior berpura-pura mengatakan kepada gurunya bahwa ia sudah memerintahkan agar menunggu gurunya itu. Tapi Nefeng dan Nona Rubah tidak mau menunggu. Bahkan ia memfitnah bahwa mereka berdualah yang menyerangnya. Namun Nona Liu yaitu Nona Rubah, ia pun membela bahwa Nona Senior lah yang menyerang mereka lebih dulu, bahkan menghabisi murid magang yakni Fu Yingfan. Tapi Nona Senior dengan aktingnya mengatakan bahwa ia memperlakukan Yingfan seperti adik kandungnya. Nefeng juga membela bahwa Nona Senior lah yang memasang penghalang di kapal, yakni selama perjalanan, dan juga menyerang mereka berdua. Dan jelas ini sudah direncanakan sebelumnya. Tapi karena tidak ada bukti, Nona Senior pun kembali berakting dengan berpura-pura menangis. Ia juga berpura-pura kesakitan di depan gurunya tersebut. Master Zen pasti membela Nona Senior. Ia pun mencabut status Nefeng dan Nona Rubah sebagai murid langsung. Juga menyuruh mereka berdua untuk ikut bersamanya untuk diinterogasi. Nefeng pun mengatakan bahwa semua orang tahu Master Zen adalah orang yang keras kepala dan juga seenaknya. Jelas saat ini itu pun terbukti dengan membela muridnya yang adalah pengkhianat. Mendengar itu, Master Zen sangat marah. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan naga dari langit untuk menyerang Nefeng.
Nefeng pun berkata bahwa sepertinya rumor itu benar, bahwa tetua tertinggi dihabisi oleh Master Zen. Master Zen langsung menyerang dengan kekuatan naganya. 臭小子，找死！王灭！ Sementara Nefeng mencoba untuk membuat penghalang untuk menahan serangan tersebut. Sedangkan Nona Senior pun meremehkan Nefeng, mencoba untuk menahan serangan Kaisar Siluman tingkat 6, hingga akhirnya Nefeng pun mengeluarkan tanduk naga leluhur. Hal itu membuat tetua tertinggi keluar dari pengasingannya. Pancaran kekuatan cahaya pun menembus langit. Tetua tertinggi itu yang adalah adik dari leluhur naga. Ia pun mempersilahkan Nefeng dan lainnya untuk masuk dan mengobrol dengannya. 太上长老，请入内一叙。 Setelah hal itu, terlihat Master Zen menceritakan seluruh situasinya kepada tetua tertinggi. Disampaikan oleh tetua tertinggi bahwa api surgawi esnya dapat menyembuhkan beberapa luka bakar. Nona Rubah mencarinya pasti untuk menyelamatkan seseorang. Nona Rubah pun jujur saja bahwa ia ingin menyelamatkan babi kecilnya. Walaupun leluhur klan rubahnya tidak ingin merepotkan tetua tertinggi dengan mengobati babi kecil. Meski begitu, ternyata tetua tertinggi setuju untuk mengobati babi kecil tersebut. Hingga akhirnya dengan api surgawi api es, babi kecil yang bernama Nobao itu berhasil diselamatkan. 老祖不肯因此等小事。我的诺宝。 Setelahnya, tetua tertinggi menanyakan kepada Nona Senior bahwa Yingfan tiba-tiba saja mengkhianati mereka, apalagi kematiannya juga cukup mencurigakan. Ia pun menanyakan kepada Nona Senior apa hubungan Nona Senior dengan masalah ini. Nona Senior sambil menghormat kepada tetua tertinggi, ia pun mengatakan ia telah puluhan kali keluar masuk tanah rahasia. Jika ia punya niat jahat, pasti ia sudah bertindak sejak lama. Dibela juga oleh Master Zen bahwa muridnya itu telah bergabung selama 5 tahun, yang selalu bekerja keras dengan rajin tanpa kesalahan. Direspon oleh Nefeng, mari kesampingkan dulu masalah Yingfan. Nona Rubah telah menyelesaikan keinginannya untuk menyelamatkan peliharaannya. Tapi mengapa Nona Senior ingin menghabisi Nona Liu? Namun justru Nona Senior menuduh bahwa Nefeng lah yang berencana untuk menghabisinya. Nefeng pun meminta kebijaksanaan dari tetua tertinggi untuk masalah ini. Disampaikan oleh tetua tertinggi selama 4 tahun, ia sering melihat bahwa Nona Senior dan Master Zen, meskipun Zen ini memiliki temperamen yang buruk dan tidak sabaran, tapi tidak diragukan lagi bahwa Zen adalah pelayan paling setia di Pulau Naga Emas. Ia pun berharap setelah meninggoinya Yingfan dan menaruh harapan besar kepada Nona Senior. Namun sayangnya ia salah besar menilai Nona Senior. Mendengar itu justru Nona Senior pun tertawa. Ia pun mengatakan, jika Yingfan tidak meninggoi, kapankah gilirannya untuk menjadi murid langsung? Nona Senior ternyata iri dengan bakat yang dimiliki oleh orang seperti Nefeng. Ia pun menyebut tetua tertinggi itu adalah orang munafik. 你还有你，寄予后花，脸。 Lantas ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Terlihat Nona Senior seperti dirasuki oleh seseorang, dan ia pun langsung saja menyerang kepada tetua tertinggi. Master Zen juga menyerang kepada muridnya itu yang telah berkhianat. Nona Senior pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Hal itu membuat ketua tertinggi dan lainnya pun menahan serangan tersebut.
Namun setelah hal tersebut terlihat tetua tertinggi tahu bahwa segelnya telah rusak, ia pun menyuruh Master Zen untuk kumpulkan semua kaisar iblis ranah tingkat 5, yakni untuk datang ke sini dan juga untuk bertahan melawan musuh. Sedangkan saat itu Nefeng menolak untuk pergi bersama Master Zen dan juga Nona Rubah karena ia yakin bisa membantu tetua tertinggi. Tetua tertinggi juga mengetahui bahwa Nefeng adalah reinkarnasi dari Raja Dunia. Daripada itu ia yakin Nefeng bisa membantu dirinya. Lalu kemudian muncullah serangan dari atas yang bertubi-tubi. Ternyata itu adalah makhluk yang dipenjara selama 300 tahun oleh tetua tertinggi. Diketahui bahwa tetua tertinggi bernama Pang Yuzi. 明白。昂，玉，本尊刚来人域。 Nefeng mengetahui bahwa bocil yang di depannya itu adalah wujud dari api surgawi. Ditambah lagi api surgawi ini memiliki kecerdasan. Tidak heran bahwa Nona Senior pun dikendalikan. Disampaikan oleh Nona Yuzi, bukannya api surgawi ini tinggal di domain dewa, malah datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Dan jelas itu untuk memicu pertikaian di antara klan. Dan Nona Yuzi pun tidak bisa memaluminya. Ia juga akan melawan api surgawi tersebut dengan api esnya yang secara alami dapat melawan api surgawi. Bahkan jika ia meninggoy harus membawa api surgawi itu bersamanya. Api surgawi itu pun menceritakan di saat ia turun ke dunia, ia pun mengalami luka yang cukup parah. Kalau ia tidak terluka, tetua tertinggi tidak akan bisa menjebaknya dengan basis kultivasi yang dimiliki oleh Nona Yuzi sekarang. Sedangkan Nefeng mengatakan bahwa api surgawi ini mengendalikan Nona Senior untuk melakukan banyak hal. Dan itu semua untuk melemahkan kekuatan dari tetua tertinggi. Hal itu pun dibenarkan oleh api surgawi bocil. Bocil api langsung menyerang dengan api surgawinya yang seperti meteor kepada Nona Yuzi dan juga Nefeng. 你们可以去死了！ Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Peak of True Martial Arts part ke-56-nya di season 3 kali ini. Untuk pas selanjutnya biasa diupdate setelah 2 episodenya terkumpul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.